teman-teman, kita dari kelompok 11 ingin mempresentasikan jurnal bahasa Indonesia kita. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu DRA Kristina Purwanti, MPD. Judul jurnal kami adalah Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Daftar isi, yang pertama ada abstrak, lalu pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Poin pertama yaitu abstrak. Pelayanan berkualitas menurut studi pandang pasien merupakan salah satu penilaian kepuasan pasien. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menghendaki bahwa jaminan sosial nasional akan diadakan oleh BPJS. Oleh sebab itu, pasien-pasien BPJS akan dilayani oleh beberapa rumah sakit dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Nasional. Tetapi, dalam pengamatan pelayanan BPJS serta laporan-laporan yang terlampir, masih dapat dikatakan hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Dari informasi, diketahui bahwa tingkat kepuasan tertinggi yaitu keramahan dan jaminan merupakan bagian terendah. Penelitian ini memakai penelitian observasi yang merupakan desain studi potong lintang atau survei cross-seksional. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner kepada pasien atau keluarga pasien menggunakan kuesioner angket. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelayanan tenaga kerja seperti sikap ramah, daya tanggap, pemberian informasi yang jelas dan sopan saat memberikan pelayanan terhadap tingkat kepuasan seorang pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tenaga kerja pasien BPJS masih mempunyai beberapa permasalahan dan belum sepenuhnya bagus. Lalu yang kedua, pendahuluan. Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, JK atau JKN adalah program jaminan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan cara membayar iuran mandiri atau dibayarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dalam program JKN akan melayani pasien-pasien sesuai dengan tingkat pelayanan. Pemerintah akan menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat dan menyusun harga dalam mekanisme kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam formularium nasional untuk mengendalikan kualitas dan e-katalog untuk mengendalikan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien bergantung dengan pelayanan rumah sakit, tenaga medis, dan fasilitas rumah sakit. Lalu metode. Yang pertama, penelitian ini memakai penelitian observasional yang merupakan desain studi potong lintang yang merupakan suatu penelitian yang bersifat untuk menangkap aspek-aspek yang dapat memiliki resiko dan efek dengan cara observasi. Yang kedua, tempat pelaksanaan penelitian yaitu RSUD dijalankan pada bulan Oktober 2018. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner kepada pasien atau keluarga pasien menggunakan kuesioner angket. Dari kuesioner tersebut dibagi menjadi beberapa kategori karakteristik, yaitu karakteristik jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, jenis pekerjaan, dan agama. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh RSUD dari bulan September hingga Oktober 2018 diperoleh data sebagai berikut. Pada tabel pertama mendeskripsikan bahwa dari 186 responden yang diteliti, distribusi umur yang terbanyak pada kategori umur 48 sampai 58 tahun dengan jumlah 26,3% responden. Dan yang terkecil pada kategori 81 sampai 91 tahun, 2,2% responden. Mayoritas berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 109 dengan persentase 58,6% responden. Pendidikan responden terbanyak adalah pendidikan SMA berjumlah 68 dengan 36,6% responden. Dan yang terkecil pendidikan D3 sebanyak 11 dengan persentase 5,9% responden. Pekerjaan responden terbanyak adalah ibu rumah tangga atau IRT sebanyak 62 dengan 33,3% responden. Dan yang terkecil pegawai negeri sipil atau PNS yaitu 23 dengan 12,4% responden. Kelompok agama terbesar beragama Islam sebanyak 150 dengan 80,6% responden. Dan yang terkecil beragama Kristen sebanyak 36 dengan 19,4 responden. Pada tabel kedua, distribusi responden berdasarkan variabel penelitian di Rumah Sakit X pada tahun 2018. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 64 dengan presentasi 34,4% responden menilai kepuasan tidak baik dan 122 dengan presentasi 65,6% responden menilai kepuasan baik. Terdapat 81 dengan presentasi 43,5% responden menilai petugas sebagai tidak handal dan 105 dengan presentasi 56,5% responden
menilai petugas sebagai handal. Responden yang merasa jaminan yang diberikan tidak bagus sebanyak 82 dengan presentasi 44,1% responden, dan yang merasa jaminan sudah bagus sebanyak 104 dengan presentasi 55,9% responden. Responden yang menilai bukti fisik dan terbukti yaitu sebanyak 153 dengan presentasi 82,3% responden, dan yang menilai bukti fisik terbukti yaitu sebanyak 33 dengan presentasi 17,7% responden. Responden yang menilai sikap petugas tidak ramah ada sebanyak 104 dengan presentasi 55,9% responden, dan terdapat 82 dengan presentasi 44,1% responden yang menilai sikap petugas ramah. Responden yang menilai petugas dengan kemampuan tangkap dan handal ada sebanyak 102 dengan presentasi 54,8% responden, dan 84 dengan presentasi 45,2% responden menilai dengan kemampuan daya tangkap tidak buruk. Pada tabel 3, uji hubungan antar variabel pasien rawat jalan di RSUD Kota X pada tahun 2018. Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian secara statistik korelasi antara kehandalan petugas dengan kepuasan pasien diperoleh p-value sebesar 0,002 atau p-value kurang dari 0,05. Korelasi antara bukti fisik dengan kepuasan pasien diperoleh nilai value sebesar 0,000 atau p-value kurang dari 0,05. Korelasi antara asuransi dengan kepuasan pasien diperoleh p-value sebesar 0,00 atau p-value kurang dari 0,05. Sedangkan mengenai sikap ramah petugas dan kepuasan pasien, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara sikap ramah petugas dengan kepuasan pasien rawat jalan dengan p-value kurang dari 0,05, dan dapat diketahui bahwa terdapat korelasi antara daya tanggap petugas dengan kepuasan pasien dengan p-value kurang dari 0,05. Yang kelima, pembahasan. Dari penelitian yang sudah dijalankan, didapatkan hasil berupa korelasi antara reliabilitas dengan kepuasan pasien rawat jalan, yang mencatat bahwa kehandalan petugas memiliki dampak yang besar dan positif akan kepuasan pasien. Variabel kepuasan pasien dapat dinilai dari tingkat reliabilitasnya. Kehandalan merupakan seberapa mampu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan diberikan dengan cepat dan akurat dalam waktu yang pertama tanpa ada kesalahan. Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan, didapatkan hasil berupa korelasi antara asuransi dengan kepuasan pasien rawat jalan. Hasil dari distribusi jaminan kepuasan pasien rawat jalan RSUD Kota X menunjukkan bahwa di antara semua responden yang memilih jaminan baik namun kualitas kurang baik, ada sebanyak 21 atau 20,2% responden. Kemungkinan disebabkan karena petugas tidak bersimpati dengan pasien di RSUD Kota X terhadap keselamatan dan kepuasan pasien rawat jalan. Pasien-pasien yang mengekspresikan bahwa mereka tidak puas meskipun jaminannya bagus diakibatkan karena mereka memiliki pandangan bahwa dokter tersedia setiap saat untuk menemui pasien. Pada kenyataannya, dokter yang merawat hanya dapat menemui pada hari-hari biasa, yaitu Senin sampai Jumat. Sejumlah orang yang diwawancarai mengatakan baik, dan sebagian besar orang yang diwawancarai mengatakan tidak baik mengenai layanan rawat jalan. Secara pernyataan yang diwawancarai mengatakan bahwa semua dokter memberikan pengobatan pasien dan informasi penyakit dan memberikan pasien kesempatan untuk bertanya. Dokter rumah sakit sering tidak menjelaskan secara memadai kesempatan pasien untuk bertanya. Belum jelas karena petugas yang menangani pasien kewalahan, sehingga pasien tidak mendapatkan waktu sebanyak mungkin. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan terhadap persepsi pasien atau pelanggan terhadap pelayan BPJS di rumah sakit, yaitu adanya ketidakpuasan dalam pelayanan dengan jaminan BPJS, dikarenakan pasien harus menunggu antrian yang panjang dan lama. Begitupun dengan adanya ketidaktepatan informasi yang membuat pasien kecewa dan merasa tidak puas dalam pelayanannya. Selain itu juga terdapat permasalahan di dalam ketersediaan obat atau pemberian obat yang tidak diberikan sesuai jumlah resep dokter, menyebabkan adanya kekecewaan dari pihak pasien atau pelanggan karena harus mengeluarkan biaya kembali untuk menebus sisa obat dari resep yang biasanya dibeli di apotek swasta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.